Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Mbak Retno, game online ini makin banyak. Yang Betul. ikut ataupun juga memainkan game ini juga semakin banyak juga yang tertarik begitu. Betul. Orang tua harus mengawasi sudah pasti, tapi apakah negara harus hadir juga Mbak? Karena untuk bisa menghindari kasus-kasus ini semakin banyak terjadi. Iya, memang yang pertama kalau soal pencegahan itu memang rumah ya. Artinya ini kan anak-anak bermain di rumah ya, di ruang-ruang private gitu lah ya. Yang bisa mengetahui itu kan hanya keluarga. Jadi memang ini harus sama-sama menurut saya. Jadi kalau keluarga sudah, maka kemudian benteng berikutnya sebenarnya sekolah ya. Bagaimana di sekolah juga ada edukasi terkait bagaimana boleh main game online tapi tidak kemudian menjadi kecanduan. Dan orang tua kalau di rumah anaknya membatasi game online berarti harus anak kan bermain dunianya. Berarti orang tua harus ngajak anak bermain sebagai pengganti dari game itu kan itu juga. Nah, lalu negara gitu ya. Negara kan lewat regulasi misalnya. Dia kemudian membuat gitu regulasi yang berupaya melindungi anak-anak. Nah, mungkin ada beberapa negara sih ya sebagai contoh, tapi barangkali yang agak ekstrim misalnya Cina ya. Di Cina kan pembatasan penggunaan game online luar biasa karena kecanduan game online ini yang membahayakan. Jadi ketika kondisi pandemi di seluruh dunia, semua orang kemudian kepake internet, termasuk anak-anak kita, sekolahnya juga menggunakan gadget. Nah, disitulah mulai justru kecanduan ini menjadi tidak terhindarkan kan, karena anak terus menggunakan. Nah, disinilah pembatasan perlu dilakukan. Misalnya kalau contoh, sekali lagi contoh nih ya, negara yang sudah melakukan, yaitu misalnya Cina, dia hanya bisa kan Sabtu Minggu ya. Kemudian Sabtu Minggu itu pun pakai jam, jadi ada. Terus cara melindungi anak-anak juga dengan password yang betul-betul wajah. Jadi mereka betul-betul menyiapkan itu untuk satu perlindungan. Nah, tetapi sebenarnya praktek-praktek semacam itu pun bisa dilakukan oleh negara kita. Misalnya kalau dilihat nih mudaratnya ya, artinya kenapa anak-anak harus dibatasi? Beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa misalnya sekarang kan yang gamer banyak gitu terus mengasih oke. Tapi kalau anak-anak kan tidak, dia kan manusia yang belum dewasa. Jadi dia untuk memutuskan sesuatu kan masih harus diedukasi, didampingi, ada pendapat orang tua. Jadi memang untuk anak-anak berbeda perlakuannya gitu ya. Jadi itu sebagai satu upaya bisa, selain regulasi mungkin nanti akan ada gitu misalnya upaya-upaya begitu, karena sekarang banyak loh Mbak, anak-anak kecanduan game online tuh sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Iya, banyak sekali yang harus dibawa ke psikiater dan sebagainya. Betul. Nah, nanti ke depan kalau generasi muda kita juga kecanduan begitu aja, itu bagaimana gitu. Kalau orang dewasa jadi gamer, dia bisa tahu waktunya kapan berhenti, kapan ini. Anak tidak gitu. Dan ada beberapa kasus ya, anak kecanduan game online itu sampai ada tuh yang sampai parah. Jadi dia menceritakan nih orang tuanya ke saya, seminggu anak itu cuma mandi satu hari, satu kali aja dalam satu minggu, hanya 5 menit mandinya juga. Jadi dia betul-betul gak mau ketinggalan dari itu kan udah kecanduan berat. Nah, akhirnya sampai dirawat dan makan, mulai dari makan tadinya ngambil sendiri, tapi disediain, tapi ngambil sendiri. Di kamar dia makan sendiri. Lama-lama itu dia lupa sama lapar, udah nggak punya rasa lapar. Dianterin makanannya. Nah, dianterin masih makan sendiri. Lama-lama seiring dengan terus waktu, dia harus disuapin gitu. Karena dia udah nggak mau lagi berhenti, jadi sambil makan sampai tetap mainkan. Nah, ini kan udah kecanduan ya. Jadi bahwa sekali. Ini boleh aja gitu anak main. Apalagi ya era begini ya, anak mau main sama siapa gitu kalau kondisi pandemi begini. Tapi tadi mainnya harusnya sama kita orang tuanya di dalam rumah, ada pengganti, naik sepeda keliling atau apa. Jadi jangan melarang, tapi kita nggak ngasih gantinya karena anak tuh emang dunianya kan bermain. Betul. Kuncinya ada pengawasan dan juga keterlibatan orang tua. Begitu Mbak Retno. Penutup terakhir dari Pak Ramadan, silakan Pak. Baik, Pak Ramadan masih bersama dengan kami. Himbauannya Pak mungkin? Sepertinya ada masalah dan juga kendala komunikasi dengan Pak Ahmad Ramadan. Baik, Pak Ramadan. Sepertinya sudah terputus, tapi terima kasih tentunya kepada Pak Kabak Penum yang sudah memberikan informasi termasuk juga bagaimana terungkapnya hal ini. Dan Mbak Retno mungkin juga diberikan informasi kepada orang tua, karena yang tadi Mbak Retno sudah sempat katakan orang tua sering merasa kasus-kasus seperti ini adalah aib, malu, tidak pernah mau terbuka, padahal KPAI menampung semuanya dan juga bisa membantu untuk menyelesaikan. Dan dirahasiakan toh identitasnya gitu. Jadi jangan ragu untuk bicara. Kalau memang takut untuk melapor ke polisi, mungkin bisa gunakan kanal pengaduan ya, seperti misalnya yang dimiliki oleh KPAI. Kita juga punya pengaduan online. Nah, kita pasti akan respon semua pengaduan masyarakat. Jadi kalau misalnya merespon yang kayak begini, KPAI kan nggak punya peralatan ada di Kemeninfo, ada di kepolisian, maka kita pasti akan berkoordinasi, entah itu awalnya
tulisan dulu, lalu kemudian bersurat resmi gitu. Jadi masyarakat jangan ragu. Jadi kalau sekarang coba cek gitu ya handphone anak-anak, dan harusnya anak-anak di bawah usia 13 tahun itu kalau handphone jangan dikasih, seharusnya bukan hadiah, tapi ini milik mama papa yang dipinjamkan ke kalian. Nah, jadi mama papanya tetap bisa akses terus, maksudnya melakukan apa itu namanya pemeriksaan. Lalu akunnya itu sebaiknya memang menggunakan email ayah atau bundanya. Jadi dengan begitu kan bisa ngeling ya, kita bisa tahu siapa dia berkomunikasi dengan siapa, melakukan apa. Nah, itu penting ya. Jadi mari jangan biarkan anak-anak kita di dunia maya begini tuh sendirian. Ini bagaikan apa ya, sebilah anak-anak itu kita kasih sebilah pisau tajam gitu ya. Kita lengah sedikit, ini bagaikan kalau ngasih handphone kemudian tidak melakukan pengawasan, kita lengah sedikit anak kita bisa terluka gitu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama gitu. Jangan hanya mengandalkan negara ya, nggak bisa nih. Jadi peran masyarakat, peran guru, peran orang tua menjadi penting. Mbak Retno, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan pesan kepada orang tua. Semoga ini juga didengarkan oleh mereka dan juga mendapatkan pelajaran dari kasus yang ada. Sekali lagi terima kasih Mbak Retno.